Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Yang terhormat Ibu Tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengerjakan, berdiskusi dan presentasi tugas bahasa Indonesia pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan yang lurus dan terang benderang, yakni Adinul Islam Siratul Mustaqim. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang gagasan topik tentang COVID-19. Infeksi coronavirus atau COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan, dan penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, ternyata coronavirus ini juga menyebar secara cepat ke berbagai negara. Contohnya Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan ke Amerika Serikat. Virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan-hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, kelelawar, dan manusia dapat tertular ketika manusia terjadi kontak fisik dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar. Namun, karena adanya ledakan jumlah kasus virus corona di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus ini terjadi dan tertular kepada manusia dari manusia ke manusia. Virus ini dapat ditularkan lewat droplet atau partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup dan atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tubuh yang rendah, mereka itu rentan terhadap infeksi virus ini serta komplikasi lainnya. Pada gejala virus ini bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami oleh mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam yang tinggi serta menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair atau bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan lain sebagainya. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Gejala infeksi virus COVID ini dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Sekarang menginjak ke diagnosis virus corona. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain.
Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi dapat dilakukan pemeriksaan ronsen dada, dan CT scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekeruhan di kedua paru-paru. Pasien yang terinfeksi virus corona dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan sesak napas. Komplikasi seperti gagal nafas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami pemburukan dengan sangat cepat. Bagaimana solusinya? Bagaimana proses pengobatan virus corona? Hingga saat ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi coronavirus tersebut. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi penyakit lain yang sama dengan corona belum menunjukkan hasil yang memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru-baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi. Serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak nafas. Pada kondisi berat, pasien yang membutuhkan bantuan nafas melalui ventilator dapat diberikan oksigen untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Yang terakhir, bagaimana cara pencegahan virus corona? Seperti yang kita ketahui, virus corona ini mengajarkan kita untuk hidup sehat. Kita tentu diajarkan untuk mencuci tangan dengan rutin dan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, menghindari banyak kontak fisik pada orang lainnya, tidak menyentuh hidung, mata, mulut, terutama bila saat tangan masih kotor. Menghindari kontak pada orang-orang yang sakit. Tentunya tetap di rumah bila sedang sakit. Menutup mulut dengan tisu pada saat kita bersin. Menghindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Dan bepergian ke daerah yang rawan terinfeksi virus corona. Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi virus corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Demikian presentasi gagasan topik mengenai virus COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.